Salah satu momen yang paling ditunggu para fans tentunya adalah perubahan besar Mitsuki dalam Sage Mode. Kondisi di mana sebenarnya Mitsuki juga sudah terkapar, namun hanya dirinya yang masih bisa melihat pertempuran melawan Dippa. Dua rekannya Boruto dan Sarada saja sudah terkapar duluan. Lalu tiba-tiba Dippa menggunakan semacam kemampuan karbonnya. Ini mengarahkan pukulan ke tubuh Boruto dan duar. Tubuh Boruto menghilang dari jangkauan Dippa. Dan tiba-tiba saja ledakan cakra besar Sage Mode sudah mengubah Mitsuki seperti orang yang berbeda. Tak takut Dippa, namun mengambil resiko besar. Halo bro, balik lagi dengan channel Daftar Review TV. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai Sage Mode sempurna Mitsuki yang membahayakan ini, serta menariknya Dippa dan Victor. Oke, saat ini sudah kelar pokoknya, di mana sel Hashirama sudah sepenuhnya dimiliki Dippa dan Victor. Sementara tim Seven di bawah kendali Konohamaru serta Mugino gagal total. Mereka ini tanpa diduga harus berurusan dengan Victor. Nah, menariknya, kemampuan Victor ini seperti anggota Pain dahulu ya, Surado Pain. Seseorang yang memiliki kekuatan unik memunculkan tangan-tangan lain dalam tubuhnya. Bahkan, Konohamaru sendiri mengatakan, ia seperti menghadapi banyak musuh melawan Victor seorang diri. Nah, yang menariknya di sini, Victor ini bahkan mampu membuat Konohamaru terdesak dengan pertempuran santainya. Menariknya nih, ternyata Patua ini menggunakan elemen angin dan petir yang cukup mengesankan. Bahkan, kemampuan anginnya bisa menerbangkan Konohamaru dan Mugino terpisah dari tim Seven Genin. Kemampuan ini masih diimbangi, di mana Victor ini bisa bergerak sangat cepat. Dan ketenangannya dalam melakukan pertempuran jarak dekat memang bisa membuat penasaran lawan. Bahkan, hingga akhirnya, setelah mengeluarkan tangan-tangan tersebut, Mugino membawa Konohamaru setelah Victor memutuskan pergi menemui si Dippa karena ledakan tersebut. Ini menarik nih. Sebenarnya itu karena ledakan apa sih? Ya, Dippa dibuat tersungkur jauh karena serangan 3 ular biru Mitsuki. Nah, yang paling menarik di cerita ini adalah perubahan Mitsuki ke dalam Sage Mode-nya. Kejadian ini karena ia terpaksa gunakan setelah melihat Boruto akan dipukul oleh Dippa. Dan beberapa detik kemudian cakra hijau biru ini menyala-nyala dengan besarnya kekuatan tersebut. Bahkan melihat hal itu, Dippa sendiri takjub bocah ini tidak menjadi takut padanya. Tatapan serius dengan perubahan besar terjadi. Dippa sendiri dibuat kaget hanya dengan hembusan angin dari Sage Mode tersebut. Dan tiba-tiba Mitsuki menggunakan teknik Senpo ular, lalu menembakkan ke tubuh Dippa yang dilempar sangat jauh. Dippa sendiri akhirnya tersungkur untuk pertama kalinya dengan teknik itu. Mitsuki sendiri memang berpikir paling rasional. Ia sengaja meninggalkan sel Hashirama tersebut demi prioritasnya menyelamatkan kedua rekannya yang sudah terkapar parah, lalu terbang menjauh dan menuju desa Konoha. Menarik nih. Putra Orochimaru ini memang satu-satunya karakter tangguh di era ini yang memiliki Sage Mode paling sempurna. Dalam usianya yang masih kecil, mungkin Mitsuki adalah orang pertama yang bisa menggunakan teknik super langka dan sulit dikendalikan. Kecilnya saja sudah menguasainya. Bagaimana kalau besarnya nanti ya? Masalahnya, sampai sekarang Mitsuki ini jarang sekali menggunakannya. Nah, dalam kejadian ini, semua terungkap setelah ia menjelaskan semuanya kepada anggota Kara tersebut. Bisa dibilang Mitsuki ini memang dilarang menggunakannya. Orang tuaku pernah bilang padaku untuk tidak menggunakan kekuatan ini. Mereka bilang tubuhku belum mampu menahannya karena energi yang dilepaskan sangatlah hebat. Tapi karena nyawa dua rekannya berada di ujung tanduk, meski dalam keadaan sama-sama sekarat, Mitsuki kembali bertarung sendirian dengan perubahan besar cakra menyala-nyala tersebut. Meski sebenarnya ia juga mengatakan kalau dirinya tidak tahu apa yang akan terjadi pada tubuhnya jika ia mengarahkan kemampuan Sage Mode ini secara sepenuhnya. Sebenarnya ini pengungkapan yang bagus, di mana episode ini adalah pertama kalinya diperlihatkan full, di mana Mitsuki ini memang benar-benar bisa mengendalikan teknik energi alam tersebut. Bahkan karakternya tidak berubah, hanya ketenangan dan suara yang semakin besar menandakan perubahan yang signifikan pada tubuh Mitsuki. Akan tetapi, dalam pertempuran ini Mitsuki tidak mengeluarkan semua tekniknya untuk bertempur dengan Dippa dalam Sage Mode tersebut. Ia hanya membuat Dippa terpental karena ledakan ular Sage tersebut. Memang anggota Kara ini terpental sangat jauh hanya dengan satu kali serangan, karena tujuan sebenarnya adalah menjauhkan dari Boruto serta Sarada.
kemudian membawa dua rekannya pulang langsung menuju rumah sakit Konoha. Nah, yang benar-benar menjadi penasaran kita sendiri adalah apakah dalam perjalanan Mitsuki menggunakan Sagemot tersebut sampai ke Konoha dan orang yang mengetahuinya? Ini bakal jadi sangat menarik jika ceritanya begitu. Bagi para Jonin mungkin gentar melihat Sagemot tersebut. Bagaimana bisa seorang genin memiliki dan bisa mengendalikan kemampuan milik Tuan Hokage ke-7? Meski dalam ceritanya nanti diperlihatkan Naruto sedikit panik, tetapi belum tahu pasti siapa yang memberitahunya dan menuju ke Boruto. Dengan Sagemot tersebut, Mitsuki memang berhasil membawa keduanya kabur dengan cepat. Karena kemampuan ini membuat staminanya bertambah naik, sehingga ia bisa pulang ke Konoha dengan cepat. Bahkan, Mitsuki bertekad untuk menyelamatkan kedua rekannya ini, walaupun dirinya bisa saja berakhir dalam perubahan tersebut dan membuat tubuhnya meledak. Pertanyaannya sekarang gini, apakah Orochimaru ini bakal mengetahuinya? Kalau putranya terpaksa menggunakan kemampuan yang sebenarnya ia larang padanya, karena saat itu pun ketika Orochimaru menjenguk Mitsuki di balik pohon tersebut, Orochimaru mengetahui Mitsuki hampir saja membahayakan dirinya setelah menggunakan Sagemot dan terkena pancing Urashiki. Saat itu pun Orochimaru menyuruhnya pulang sambil ia melihat sejauh mana putranya ini berkembang setelah mengalami beberapa mimpi-mimpi sebagai hal yang tidak wajar bagi seorang manusia buatan paling sempurna. Nah, jika mengacu dalam kejadian di ending memang tidak diperlihatkan bagaimana Mitsuki ini berakhir, di mana hanya disorot Boruto serta Sarada. Apakah Mitsuki juga dirawat setelah menggunakan kemampuan ini? Kami rasa enggak. Bagaimana nasib dirinya ke depannya bakal lebih menarik lagi jika mengacu dalam kejadian dan chapter-chapter selanjutnya. Mitsuki ini masih tetap ikut serta. Dan ini tentu menjawab pertanyaan pasti jika tubuhnya masih baik-baik aja. Meskipun ia menggunakan Sagemot sampai ke Konoha, namun ini tidak membuat hal parah pada Mitsuki. Kami jadi sedikit membayangkan, jika Mitsuki kecil saja sudah bisa menggunakan kemampuan ini, tetapi masih terhalang tubuhnya yang belum kuat, lalu bagaimana dengan Mitsuki dewasa? Ya, kakak tertua Mitsuki, Locke. Keduanya juga sama-sama putra dari legenda Sannin Orochimaru, dengan tubuh dan tampilan yang sangat mirip. Hanya berbeda waktu dan ia sudah dewasa saja. Bahkan Locke ini juga berperan dalam kebangkitan pertama Sagemot, sang adik. Ia merencanakan semuanya dengan Orochimaru dan berusaha membuat Mitsuki kebingungan setelah ia mengatakan Orochimaru adalah orang yang penuh tipu muslihat. Pertempuran settingan terjadi di antara keduanya di mana semua ini membuat ia bingung. Harus percaya perkataan Orochimaru atau Locke, dan pada akhirnya memilih jalannya sendiri. Lalu membuat ledakan besar dan melemaskan cakra Sennin Mode. Dan membawa gulungan yang dipegang Orochimaru dengan cepat, ia mengarah ke pohon dengan sinar bulan purnama. Melihat perubahan besar terjadi pada putranya, Orochimaru di samping putranya satu lagi Locke mengatakan jika ia akan menemukan mataharinya sendiri. Dan bocah itu akan jauh berkembang lagi jika ia menguasainya secara sempurna. Ketika dewasa Mitsuki bisa saja melampauiku dalam kekuatan. Perkataan menarik dari seseorang yang dikenal sebagai si gila ninjutsu. Oh ya, kita ketinggalan. Lalu bagaimana sih dengan Dippa sendiri? Kita tahu ia terungkap memiliki teknik manipulasi karbon. Tapi kalau kita sendiri juga melihat ini semacam kemampuan haki, yaitu melapisi tubuhnya dengan benda atau pelindung yang menyatu dalam tubuh. Bahkan Dippa terlihat beberapa kali demi menyelamatkan tubuhnya dari teknik terlarang ninja kabut tersebut. Ia melapisi semuanya dengan perubahan tersebut. Inti dasarnya, kalau Dippa ini bisa mengeraskan atau menguatkan beberapa bagian tertentu dalam tubuhnya, sehingga dengan ini kulitnya akan sulit untuk ditembus untuk kekuatan biasa. Oh ya, bahkan Rasengan saja tidak mempan menghadapi dan meledakkan Dippa kara ini. Ini adalah pengalaman pahit bagi tim Seven, di mana mereka juga gagal mengamankan sel Hashirama dan berada di tangan Dippa serta Victor. Kejadian ini memang membuat Shinobi Konoha mengalami depresi seperti Boruto dan Sarada yang bertekad untuk menjadi jauh lebih kuat lagi dan tidak terus mengandalkan Mitsuki sebagai penyelamat dadakan mereka. Sarada bahkan mengatakan dan sadar jika saja Mitsuki tidak menyelamatkannya, entah apa yang bakal terjadi dengannya dan Boruto. Lalu bagaimana dan apa yang akan dilakukan Victor serta Dippa dalam menangani dan mengembangkan sel Hashirama ini? Apakah jawabannya untuk para anggota Kara yang lain? Siapa tahu.
Nah itulah tadi pembahasan mengenai Sagemot sempurna Mitsuki yang membahayakan serta menariknya di Padan Victor. Oh ya, kita mau infoin juga nih. Kalau kalian mau beli produk anime macam jaket, kaos, dan lainnya, kalian bisa kunjungi official market kami, namanya Daftar Review TV Shop. Nah, ini udah tersedia di Tokopedia serta di Shopee. Dan untuk akun Instagramnya, kalian bisa kunjungi dengan nama hanzomaru.id. Nah, ini untuk akun Instagramnya. Dan bagi kalian yang ingin custom HP, mau desain anime atau produk apapun, kalian bisa kunjungi akun Instagramnya dengan nama drtv.customcare. Informasi selengkapnya kalian bisa cek di sini, kalian bisa japri di sini, dan kita sudah taruh link semuanya di deskripsi video Daftar Review TV. Oke, kita lanjut pembahasan. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like and subscribe jika menurut kalian video kami bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya and see you next time. Bye bye.